Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini berita dari Komisi 10 DPR RI yang menilai penerapan kurikulum Merdeka masih menemui sejumlah kendala di lapangan yang perlu ada kerjasama yang baik antara guru dengan murid, bahkan orang tua murid agar tujuan pelaksanaan kurikulum Merdeka dapat tercapai. Komisi 10 DPR RI menyoroti persoalan pendidikan di Kota Padang Panjang, seperti implementasi kurikulum Merdeka yang masih sulit diterapkan di sekolah-sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin menyampaikan, penerapan kurikulum Merdeka memang masih menemui sejumlah kendala di lapangan. Menurutnya, perlu ada kerjasama yang baik antara guru dan murid, bahkan orang tua murid, agar tujuan pelaksanaan kurikulum Merdeka dapat tercapai. Mereka juga menghadapi beberapa tantangan ataupun permasalahan terkait dengan kemampuan mereka ya untuk mengadopsi kurikulum ini dalam pembelajaran sehari-harinya, kemampuan atau kapasitas kompetensi dari guru-gurunya, termasuk juga murid dan orang tua sendiri ya mindsetnya yang harus berubah. Tapi saya yakin saat ini dengan adanya sekolah penggerak, guru penggerak bisa menjadi motor dari perubahan itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Mustafa Kamal mendorong optimalisasi pendidikan di Kota Padang Panjang. Menurutnya, Kota Padang Panjang melahirkan banyak tokoh-tokoh cendekiawan Muslim, salah satunya Buya Hamka. Hal tersebut merupakan kebanggaan yang harus dijaga untuk mendukung pengembangan pendidikan di kota tersebut. Ya, kita harus optimalkan tradisi yang sudah ada, dikembangkan lagi supaya pusat pendidikan khususnya keagamaan Islam ini terus ya di sini menjadi center of excellence ya, tempat satu pendidikan yang berkualitas tinggi yang sudah diakui dunia juga. Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong penguatan balai latihan kerja yang di daerah, salah satunya dengan memberikan sarana dan prasarana lengkap sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Peralatan praktik kerja yang relevan dengan perkembangan zaman sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan tenaga kerja kompeten yang sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendorong penguatan Balai Latihan Kerja atau BLK yang ada di daerah, khususnya di Palembang, Sumatera Selatan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati menilai, peralatan praktek kerja industri otomotif di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Sumatera Selatan sudah usang. Sehingga diperlukan revitalisasi demi menjawab kebutuhan tenaga kerja industri yang jumlahnya sangat banyak. Ini perlu menjadi perhatian penting karenanya tadi kita mengusulkan agar BLK-nya didorong saja untuk diserahkan ke Kemenaker ataupun ke pusat, pemerintah pusat sehingga nanti bisa dilakukan revitalisasi. Lebih lanjut, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati menambahkan, keberadaan BLK sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapat pelatihan keterampilan yang akan menjadi bekal dalam mencari kerja. Sehingga pemerintah harus memperkuat BLK yang ada dengan memberikan sarpras yang lengkap yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi bagaimana orang itu bisa mendapatkan pekerjaan kalau dia tidak punya keahlian. Nah, keahlian ini sangat penting adanya ini di BLK-BLK ini sehingga setiap pemerintah daerah maupun pusat harus membuat BLK yang kompeten, yang lengkap, yang memang sesuai dengan kemajuan zaman, apalagi sekarang teknologi sudah luar biasa. Ken Suari, TVR Parlemen, melaporkan. Informasi selanjutnya mengenai Komisi 7 DPR RI yang menilai sumber daya manusia di sektor petrokimia masih sangat minim karena kurangnya universitas dan sekolah yang berfokus pada bidang studi teknik perminyakan. Untuk itu, PT Pertamina diminta untuk mendirikan sekolah di sektor migas di Kabupaten Tuban. SDM yang kompeten menjadi salah satu syarat akselerasi dan keberlanjutan pertumbuhan sektor migas tanah air. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga
mendorong Pertamina membangun Institut Khusus Teknologi Petrokimia Chemical demi menciptakan SDM yang handal. Lamhot menjelaskan, sumber daya manusia di sektor petrokimia masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan minimnya universitas dan sekolah yang berfokus pada bidang studi teknik perminyakan. Untuk itu, ia meminta PT Pertamina agar mendirikan sekolah khusus sektor migas di Kabupaten Tuban dengan tujuan menciptakan SDM unggul dan berkompeten di petrokimia chemical. Saya menyarankan kepada Pertamina dalam hal ini KPI, Kilang Pertamina Internasional, saya menyarankan supaya mereka juga secara paralel mendirikan Institut Teknologi Petrokemikal di Tuban, ya. Walaupun EPC-nya sendiri belum jalan ataupun konstruksinya belum jalan, tapi paralel nantinya EPC-nya jalan sekaligus juga mendirikan sebuah universitas ataupun institut teknologi di bidang petrokemikal. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia kita di bidang sektor petrokemikal yang sangat minim saat ini. Lamhot menambahkan, dengan terciptanya SDM berkualitas yang lahir dari ekosistem pendidikan yang kompetitif dan berwawasan sustainability, maka separuh langkah menghadapi tantangan di masa depan sudah terjawab. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup pada beberapa hari yang lalu. DPR RI tetap menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan juga legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di tengah pelaksanaan pemilu yang sedang berlangsung. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak. Legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada masa persidangan 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan juga 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1, salah satunya yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Reses DPR RI kali ini berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan juga cerdas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup.
Meski saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat, DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota dari partai politik berada dalam dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, anggota dewan tidak hanya fokus memperoleh kekuasaan semata, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memajukan peradaban demokrasi. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik, kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah dirampungkan adalah revisi Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Perbaikan atas pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan pasal yang dianggap multitafsir juga dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang ditakutkan terjadi dengan mereka. Nah, ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama, di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Artinya gini, jadi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terkait fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dari Rp105 juta menjadi Rp93 juta. Untuk selanjutnya, DPR RI akan memperjuangkan komposisi subsidi biaya haji dari dana abadi agar tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, DPR RI juga telah menyukseskan penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sidang dengan tema penguatan multilateral dan menyambut tantangan antar generasi telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas. Krisis global kian menjadi isu pembahasan dunia. Delegasi DPR RI menghadiri Conference of Parties ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Saksikan informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pertemuan Parlemen Dunia dalam rangka COP28 atau Conference of Parties di Dubai, Uni Emirat Arab memfokuskan adanya percepatan transisi energi bersih. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supatmarudana menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak dari adanya perubahan iklim. Untuk itu, Putu mendorong adanya target yang ambisius dari pemerintah untuk mewujudkan net zero emission di tahun 2060. Selengkapnya, mari kita simak laporan rekan kami, Rifki Makdudi dari Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, pemirsa, saat ini tengah berlangsung konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28 atau biasa dikenal dengan konferensi of party. Delegasi yang hadir saat ini merupakan negara-negara yang membuat perjanjian atau penandatanganan terkait perubahan iklim pada sidang PBB tahun 1992. Konferensi ini merupakan rapat tahunan PBB untuk membahas isu perubahan iklim serta mempersiapkan diri terhadap perubahan iklim yang terjadi di masa depan. Tahun ini adalah tahun 28 terselenggaranya konferensi ini dan Uni Emirat Arab terpilih menjadi sebagai tuan rumah, tepatnya di Dubai Expo City, Uni Emirat Arab. Dan sedikit informasi pemirsa, pada tahun 2015 lalu sesuai kesepakatan sekitar 195 negara di Paris, Prancis, terdapat komitmen atau upaya pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5 Celcius. Tercapainya target 1,5 Celcius menjadi krusial untuk menghindari resiko dan dampak perubahan iklim yang terjadi di kemudian hari. Diketahui perubahan iklim ini terjadi karena adanya perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka waktu yang panjang yang terjadi secara alami. Namun dalam beberapa tahun belakangan, faktor lainnya yang menjadi pendukung perubahan iklim ini ialah salah satunya adalah aktivitas manusia berupa penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dan konferensi mengenai isu iklim tersebut sendiri berfokus pada percepatan transisi ke sumber energi bersih dan pendanaan aksi iklim dari negara maju kepada negara berkembang. Hal ini menjadi konferensi tersebut sebagai pertemuan inklusif yang pernah ada. Dan pemirsa, Parlemen Indonesia sendiri turut ambil bagian dalam forum ini pemirsa. Hal ini terlihat hadirnya Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Bapak Fadlizon dari fraksi Gerindra yang ditemani oleh atau didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana dari Demokrat dan juga Bapak Ahmad Hafiz Thohir dari fraksi PAN. Selain itu ada pula anggota BKSAP lainnya yang turut ikut mendampingi dalam konferensi perubahan iklim ini. Salah satu diantaranya ada Ibu Diah
Roro dari fraksi Golkar, Ibu Linda Megawati dari Demokrat, Bapak Bimantoro dari Gerindra, dan Ibu Emma Umiyatul Husna dari P3. Dan pemirsa, dapat saya informasikan dalam forum tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon memandang konferensi perubahan iklim PBB ke-28 atau COP28 sebagai momentum mencapai target perjanjian Paris di tahun 2015 untuk menghadirkan pendekatan inklusif dalam mendorong kemajuan aksi iklim global. Lebih lanjut, Fadli berpandangan bahwa inventarisasi global untuk mempercepat aksi perubahan iklim harus berprinsip kepada tanggung jawab yang sama. Namun, dibedakan berdasar kapasitas pada setiap negara dengan mempertimbangkan situasi nasional dan memberikan akses yang lebih mudah dalam pengaturan anggaran. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Putu Supatmarudana menyikapi aksi perubahan iklim tersebut dengan mendorong pemerintah agar lebih memiliki target yang ambisius untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Dan menurutnya target net zero emission di tahun 2060 perlu diakselerasi lebih awal di tahun 2050. Mengingat Indonesia merupakan negara yang paling berdampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini. Demikian pemirsa yang dapat saya informasikan langsung dari Dubai, Uni Emirat Arab. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD,
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Ya halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas berita yang sedang hits ataupun juga sedang ramai diperbincangkan di headline media online yang terbit pada hari ini, di mana DPR RI nilai kontribusi PT Freeport Indonesia berdampak bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia. Nah ini jika kita melihat dari beberapa berita yang sedang muncul nih di media-media online, di mana DPR RI menilai PT Freeport Indonesia atau PT FI memiliki kontribusi yang berdampak besar tidak hanya bagi pemberdayaan masyarakat asli Papua saja, namun juga bagi masyarakat Indonesia. Nah di sini saat mengunjungi Freeport di Timika, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani pun memberikan apresiasi kepada PT FI yang terus berkomitmen berkontribusi bagi pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli di Papua. Nah, di bidang pendidikan, komitmen besar tersebut dapat dilihat juga dari pendidikan berkualitas yang diberikan kepada putra-putri asli Papua guna menyiapkan sumber daya manusia Papua yang unggul. Tentunya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh PT FI ini bagi masyarakat asli Papua diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan sosial yang terjadi saat ini. Nah ini kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yang sedang marak diperbincangkan, yaitu terkait di mana DPR RI dan pemerintah bolehkan pertambangan di pulau kecil. Ini ada beberapa pembahasan pemirsa menarik karena di sini pemerintah dan DPR RI memperbolehkan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan yang tentunya sudah memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan. Hal ini disampaikan oleh Wihadi Wianto selaku anggota Komisi 3 dan kuasa hukum DPR RI dalam sidang lanjutan perkara nomor 35 PUU ke-21 2023 terkait dengan uji material Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil ataupun PWP3K di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 5 Desember 2023. Belum lama pemirsa, dan Wihadi menilai bahwa frasa dikuasai negara dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini harus mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti yang luas, yang dimana menganut konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala kekayaan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya. Undang-Undang Dasar ini pemirsa, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan kebijakan pengaturan, pengurusan, dan pengelolaan dan juga pengawasan untuk kemakmuran rakyat, di mana sebagaimana diketahui uji material diajukan oleh perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana yang beroperasi di Pulau Wawoni dan Kabupaten Konawe, Kepulauan Sulawesi Tenggara. Nah ini pemohon tersebut berisikan judicial review atas pasal 23 ayat 2 dan juga pasal 35 huruf F
Undang-Undang PWP 3K yang ditafsirkan oleh Mahkamah Agung sebagai larangan mutlak terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil. Padahal pemirsa, pemohon telah memiliki izin sah dan diterbitkan instansi berwenang untuk melakukan penambangan nikel di wilayah tersebut. Wah, ini memang sangat polemik sekali, tapi diharapkan bisa segera selesai dan kita melihat juga bahwa ini progresnya terus berjalan dan bergulir terkait bagaimana regulasinya bisa dirasakan oleh para pengusaha. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini pemirsa, di mana DPR RI nilai kontribusi PT Freeport Indonesia berdampak bagi pemberdayaan masyarakat Indonesia dan juga serta pembahasan di mana DPR RI dan pemerintah bolehkan pertambangan di pulau kecil. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Anggun Oktarini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.